mencoba kuliner baru guys, kue pukis Kota Baru Coban asli Yogyakarta. Tuh terima pesanan Pere. Tuh. Start dari Rp7.000 guys. Tadi pesan yang original pandan harga Rp7.000, Rp20.000 dapat 2. Ini harganya guys, bisa terima. Punya saya ya? Bukan ya? Punya saya belum? Oh, terima kasih bang. Baliknya bentar. Ya. Semoga laris bang, pukis Kota Jogjanya. Di mana-mana yang namanya kandang hewan, tempatnya itu di luar rumah, bukan di dalam rumah, apalagi kalau ditempatkan di dalam rumah ibadat. Tetapi pada saat Natal, kandang hewan justru ditempatkan secara istimewa dekat altar, bahkan keberadaannya dihormati. Di mana-mana Allah itu diyakini hanya bersemayam di surga. Tetapi inti Natal adalah peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia, menjadi salah satu dari kita. Di mana-mana hanya perempuan yang bersuami yang dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi pada saat Natal, seorang gadis bernama Maria justru mengandung dan melahirkan seorang putra tanpa melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Di mana-mana palungan hanya digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman bagi hewan ternak. Tetapi pada malam Natal, palungan justru menjadi pembaringan bagi Sang Firman yang telah menjadi manusia. Bagi Paus Fransiskus, dalam surat apostolik Admirabile Signum, tanda yang mengagumkan, cara-cara bertindak Allah itu seringkali mencengangkan kita. Mengapa? Karena tampaknya mustahil bahwa Allah Putra meninggalkan kemuliaannya di surga untuk menjadi manusia seperti kita. Peristiwa Natal juga mengherankan kita, kata Paus Fransiskus, karena kita dapat melihat Allah bertindak persis seperti yang kita lakukan setiap hari. Dia tertidur, dia menyusui dari ibunya, dia dapat menangis dan dapat bermain seperti setiap anak lainnya. Allah memang selalu membingungkan kita, kata Paus Fransiskus. Dia tidak dapat diprediksi dengan selalu melakukan apa yang tak terduga bagi kita. Dari aneka hal yang tak terduga seputar Natal itu, baiklah pada kesempatan ini kita merenungkan satu hal saja, yaitu palungan. Dalam Injil malam Natal, Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kata palungan disebutkan sebanyak 2 kali. Kita semua tahu, palungan hanyalah tempat untuk menyimpan makanan dan minuman bagi hewan ternak. Ketika Maria dan Yosef membaringkan bayi Yesus di atas palungan, Maria dan Yosef seolah-olah sedang berkatekese kepada Anda dan juga kepada saya, bahwa bayi Yesus merupakan sang roti hidup yang turun dari surga, makanan untuk hidup kekal bagi kita para dombanya. Hal ini juga sesuai dengan makna nama Bethlehem yang berarti rumah roti. Pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di Bethlehem, Bethlehem sungguh menjadi rumah yang menampung kelahiran sang roti hidup yang turun dari surga. Katekese ini kemudian digenapi secara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada malam Kamis Putih nanti, di mana Yesus mengatakan begini, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, palungan Natal tidak pernah kosong. Selalu ada Yesus yang siap menghilangkan rasa lapar dan dahaga kita. Mari kita membayangkan pergulatan anak bungsu dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Saking melaratnya si bungsu, dia mau menghilangkan rasa laparnya dengan ampas makanan babi.
tetapi tidak seorang pun yang memberikan ampas itu kepadanya. Di tengah situasi hidup kita yang jauh dari Allah akibat dosa, dan situasi hidup kita yang tidak peduli atau tidak dipedulikan sesama, beberapa pertanyaan ini muncul. Mengapa Allah Putra lebih memilih lahir di kandang hewan? Apakah untuk menjumpai si bungsu di kandang, mau menjumpai Anda dan saya yang berdosa, yang menjauhkan diri dari Allah? Mengapa Allah Putra harus terbaring dalam palungan? Apakah karena tidak ada lagi manusia yang peduli dengan si bungsu, dengan sesama yang lapar dan yang menderita? Yesus sedang menggugat iman Anda dan juga iman saya. Iman kita yang menjauhkan diri dari pendosa, serta iman yang menjauhkan diri kita dari yang lapar. Yesus menggugat iman kita, iman yang lebih memupuk keangkuhan rohani daripada iman yang menghamba dalam pelayanan. Yesus menggugat iman kita, iman yang tenggelam dalam selebrasi, daripada iman yang menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dan sesama dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sampai kapanpun, palungan selalu ada di dalam kandang. Tetapi palungan di Bethlehem telah dipilih oleh Tuhan untuk meletakkan kepalanya. Mirip dengan hati Anda dan juga hati saya, yang sampai kapanpun berada dalam diri kita yang penuh dosa. Tetapi izinkan kali ini, hati kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi palungannya. Yesus mau menjadikan hati kita sebagai palungan baginya, bukan karena kita sudah layak, tetapi karena Tuhan mau berbaring dalam ketidaklayakan kita. Inilah dasar sukacita Natal kita. Karena meskipun kita berdosa, kita masih dicintai oleh Allah. Trompet guys, ini dulu waktu aku masih SMP harganya 2000 perak, sekarang 5.000. Tadi ada yang corak nada, harganya 25.000. Tapi jujur ya, yang 25.000 sama yang 5.000, kayaknya aku tahu kenapa beda harganya, jomplang banget. Yang 5.000 pas aku tiup, anjir, nafas aku ngos-ngosan beneran. Ini mah bakal cepat rusak. Kayaknya lebih awet, lebih enak niupnya yang harga 25.000. Sama kayak aku beli headset guys. Beli headset yang harga 20.000, suaranya bindeng di telinga aku, agak pelan, nggak kenceng. Dan ya udah mau masuk 2025, berapa jam lagi ya guys? Ada 24 jam, 2025. Ini aku baru kemarin sih mulai baca lagi, mau ketandasin. Aku mau coba baca buku yang lebih berat lagi. Itu kan Ayat Cinta, terus yang apa, aku lupa judulnya, tapi yang main ada Acanya ya. Ada Aca Septriasanya yang tema kayak gini juga. Aku sempat beli, mau coba. Itu kabar juga ya, mau coba baca series. Udah guys, gitu aja. Ya puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan maupun kehilangan ya. Kehilangannya adalah tiba-tiba hampir 5.000 subscriber YouTube aku hilang. Jadi drop jumlah subscriber aku. Tapi digantikan dengan, semoga awet ini nggak mengalami playlist parah tuh. Kaitan kalau mimpi sih, aku tahu kenapa muncul kayak dia, foto yang aku ambil suka hilang mendadak. Jadi ceritanya gini, ada yang ngasih ke aku di alam mimpi. Kalau itu mulanya dari semenjak 2022 kemarin, September 2022. Semenjak itu aku kalau ngambil gambar, ngambil video, suka hilang mendadak, suka ada insiden kayak gituan. Katanya sosok di alam mimpi itu ngomong, di handphone aku disusupin sesuatu sifatnya mistis guys. Gitu aja sih. Udah mau baca-baca sambil makan gorengan. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini anginnya kenceng banget. Aku kayak videoin
suatu tempat di tengah angin puting beliung. Sampai sepeda aku jatuh guys, kencang banget. Doang ini kopi jadi jiwanya udah tutup ternyata guys, padahal tahun lalu masih ada. Dan ini nih, ya ini kayaknya sesuai dulunya, udah cabut dari sini. Ada dulu ada Janji Jiwa, ada Misue, terus di situ kalau nggak salah ada Langsun. Ya Langsunnya juga kayaknya udah tutup. Ngabar gitu aja sih. Dan selamat menyambut pergantian tahun ya dari 2024 ke 2025. Semoga ini kakeknya masih ada.